Dalam beberapa hari terakhir, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 7 Agustus 2025 telah memantik diskusi luas dan bahkan kontroversi di tengah masyarakat. Dalam sebuah forum resmi, Sri Mulyani menyinggung soal rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia dan menyebut persoalan tersebut sebagai tantangan bagi keuangan negara. Ia juga mempertanyakan apakah semua biaya terkait gaji guru dan dosen sepenuhnya harus ditanggung oleh keuangan negara. Pernyataan ini sontak menjadi viral dan menuai beragam reaksi keras, terutama dari kalangan pendidik, organisasi pendidikan, hingga politisi. Untuk memahami konteks di balik pernyataan ini, perlu melihat latar belakang kondisi keuangan negara dan sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran pendidikan memang selalu menjadi salah satu pos terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Bahkan melebihi 20% dari total APBN, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa gaji guru dan dosen di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak guru, khususnya mereka yang berstatus honorer di daerah-daerah terpencil, hanya menerima gaji sekitar 2 hingga 5 juta rupiah per bulan. Angka yang sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab besar mereka dalam membangun sumber daya manusia bangsa. Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut pengeluaran untuk gaji guru dan dosen sebagai tantangan keuangan negara dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk melempar tanggung jawab. Banyak yang menilai seharusnya negara tidak memandang guru dan dosen sebagai beban, melainkan sebagai investasi strategis demi meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai organisasi profesi guru terbesar di tanah air, langsung memberikan respon tegas. Mereka menegaskan bahwa guru bukanlah beban negara, melainkan investasi yang sangat strategis untuk masa depan bangsa. Guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan mereka sangat menentukan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang. PGRI juga menyoroti fakta di lapangan di mana ribuan guru honorer tetap mengabdi dengan sepenuh hati di pelosok-pelosok negeri meski dengan penghasilan yang jauh dari layak. Menyebut mereka sebagai beban negara, menurut PGRI, merupakan pandangan yang keliru dan bahkan melukai perasaan para pendidik yang telah berjuang tanpa pamrih untuk generasi penerus bangsa. Selain PGRI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI juga turut memberikan klarifikasi penting. JPPI menekankan, pendidikan adalah investasi utama negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Menganggap pengeluaran untuk gaji guru dan dosen sebagai tantangan keuangan negara, menurut JPPI, menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap peran strategis pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan bukan sekadar pengeluaran, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya kiat manusia yang unggul, inovatif, dan berintegritas. Kritik juga datang dari kalangan politisi, salah satunya dari Partai Demokrat. Didi Irawadi Syamsuddin, politisi Partai Demokrat, menyampaikan bahwa kesejahteraan guru adalah tanggung jawab negara dan tidak boleh dianggap sebagai beban anggaran semata. Ia menyoroti rendahnya gaji guru di Indonesia yang berkisar antara 2 hingga 5 juta rupiah per bulan, sangat tidak sebanding dengan peran strategis mereka dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kesejahteraan guru, menurut Didi Irawadi, harus menjadi prioritas pembangunan nasional, bukan justru dipandang sebagai masalah keuangan negara. Di sisi lain, Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, Wijaya, juga mengingatkan bahwa guru adalah pilar utama pendidikan. Ia menegaskan, peran guru tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran negara. Sebaliknya, mereka telah berkontribusi luar biasa bagi kemajuan bangsa. Terutama guru-guru honorer di pelosok yang tetap semangat mendidik, meski menghadapi keterbatasan fasilitas dan penghasilan yang minim. Pandangan bahwa guru adalah beban negara, menurut Wijaya, sangat keliru dan justru memperlemah semangat para pendidik di tanah air. Melihat reaksi yang masif dari berbagai pihak, muncul pertanyaan mendasar.
Mengapa pernyataan ini begitu sensitif dan menimbulkan gelombang kritik? Jawabannya terletak pada posisi strategis guru dan dosen dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara tegas diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru dan dosen menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Jika mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak, baik dalam bentuk gaji maupun jaminan kesejahteraan, maka kualitas pendidikan Indonesia akan sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, data menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan unggul selalu menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Negara-negara seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura, misalnya, dikenal tidak hanya karena kualitas pendidikan mereka yang tinggi, tetapi juga karena penghargaan dan dukungan maksimal yang diberikan kepada para pendidik. Di Indonesia, realitasnya masih banyak guru yang berstatus honorer, bekerja tanpa kepastian masa depan, dengan penghasilan yang sangat minim. Dalam kondisi seperti ini, pernyataan yang menganggap gaji guru sebagai tantangan bagi keuangan negara tentu saja menimbulkan kekecewaan dan keresahan di tengah masyarakat. Lebih jauh, perdebatan ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana negara seharusnya memandang sektor pendidikan. Apakah pendidikan hanya dilihat sebagai beban keuangan, atau justru sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa? Banyak pakar pendidikan menekankan bahwa investasi di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, akan memberikan return yang jauh lebih besar dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas nasional, dan daya saing global. Menanggapi reaksi keras dari masyarakat dan organisasi pendidikan, pihak Kementerian Keuangan pun akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani tidak dimaksudkan untuk merendahkan profesi guru ataupun menganggap mereka sebagai beban negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan ingin membuka dialog tentang bagaimana mencari solusi terbaik dalam pembiayaan pendidikan agar kesejahteraan guru dan dosen dapat terus ditingkatkan tanpa membebani APBN secara berlebihan. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan anggaran pendidikan yang memadai, serta mencari skema pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan. Klarifikasi ini penting untuk meredakan polemik dan mengembalikan fokus diskusi pada upaya mencari solusi konkret bagi masalah kesejahteraan guru dan dosen. Banyak pihak mengusulkan agar pemerintah mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN, meningkatkan tunjangan profesi, dan memperluas program pelatihan serta pengembangan profesional guru. Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan para pendidik yang membutuhkan. Pada akhirnya, polemik seputar pernyataan guru adalah beban negara menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali bagaimana bangsa ini memandang pendidikan dan para pendidiknya. Guru dan dosen bukanlah beban, melainkan aset berharga yang harus dijaga, dihormati, dan diberikan kesejahteraan yang layak. Investasi pada guru adalah investasi pada masa depan Indonesia, pada generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Harapan terbesar dari berbagai pihak adalah pemerintah bersama masyarakat dapat bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Hanya dengan menghargai dan menyejahterakan para pendidik, Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di kancah dunia.